Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini kita terima melalui 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 yang demikian pembacaannya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan, saudara, itulah yang menjadi tema dalam perenungan kita pada saat ini. Indera pengecap yang digabungkan dengan rasa penasaran pada bayi akan membuat bayi mengeksplorasi dunianya. Bahkan sebelum mulai makan makanan padat, pengecap rasa bisa membantu menentukan apakah ia suka atau tidak suka tekstur dan rasa berbeda dari makanan. Indera pengecap bayi mulai berkembang saat masih di dalam rahim. Di usia kehamilan 9 bulan, mulut dan lidah telah terbentuk disertai pengecap rasa. Cairan ketuban mengitari bayi di dalam rahim. Ia secara alami menghirup dan menelan cairan ini yang membantu perkembangan paru-paru dan sistem pencernaan. Rasa makanan yang ibu makan dan minum melewati aliran darah ke dalam cairan ketuban. Ketika bayi mencicipi cairan ketuban, ia mengalami pengalaman pertama untuk berbagai rasa. Ia bisa menciumnya juga, baik rasa manis, asam, atau pedas yang berasal dari makanan yang ibu konsumsi. Setelah lahir, indera pengecap bayi sangat sensitif. Ia bisa mengenali rasa manis dan asam, tapi lebih menyukai rasa manis. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa bayi sangat menyukai rasa asin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mengecap dengan menggunakan indera perasa, tentunya semua kita sudah pasti mengalami. Namun bagaimana dengan mengecap kebaikan Tuhan? Seberapa sering kita dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Bacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan betapa pentingnya memiliki kerinduan untuk bisa selalu mengecap atau merasakan kebaikan Tuhan. Digambarkan bagaikan seorang bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dari ibunya, yang rasanya manis untuk dikecap. Air susu ibu itu akan membantu pertumbuhannya. Saudara, semoga kita selalu memiliki kerinduan untuk mengecap atau merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Akan tetapi yang perlu untuk kita perhatikan bahwa untuk mengecap kebaikan Tuhan ada beberapa syarat mutlak yang mestinya kita lakukan. Dalam bacaan kita, syarat yang pertama yaitu membuang segala bentuk kejahatan dalam diri kita. Artinya segala jenis kejahatan, baik niat jahat, hasrat tindakan jahat yang kita anggap ringan atau berat, semua harus kita buang. Lalu yang kedua, membuang segala tipu muslihat. Tipu muslihat juga bagian dari kejahatan. Namun ada satu hal yang biasanya sulit sekali lepas dari diri kita, yaitu kebohongan.
Perkataan bohong juga mesti kita hindarkan. Lalu yang ketiga, yaitu membuang segala macam kemunafikan, dengkian, dan fitnah. Ketiga hal ini sangat dekat dengan kebohongan. Orang munafik adalah orang yang pandai bersilat lidah, di mana tindakan dan perkataan seringkali tidak sama. Dengki dan iri membuat seseorang bisa membenci orang lain. Fitnah dapat membuat seseorang mencelakai orang lain, bahkan dirinya sendiri. Itulah saudara-saudara beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan supaya kita dapat mengucap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada akhirnya, dalam rangka kita berjuang untuk dapat mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka mari terlebih dahulu kita tata laku kehidupan kita. Mari berjuang bersama-sama untuk membuang hal-hal buruk yang dapat membuat kita jauh dari kebaikan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan menuntun kita semua. Amin.